R5M Renungan 5 Menit. Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Judul kali ini, Yesus Kristus datang tidak untuk agama. Yang pertama kita harus ketahui bahwa kondisi manusia ketika Adam jatuh dalam dosa, maka semua orang yang lahir selanjutnya adalah berdosa. Sehingga dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang yang lahir ke bumi ini sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, konsekuensi dari dosa dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jelas upah dosa itu maut atau mati. Jika dia tidak ditolong oleh Tuhan, maka kematian kekal atau neraka sudah pasti upahnya. Jadi dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah, rahmat, karunia, anugerah Tuhan ialah hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya ada dikatakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karenanya, Yesus datang ke bumi ini bukan untuk membawa agama. Tetapi Yesus datang di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini iblis. Tetapi aku, kata Tuhan Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oleh karenanya, Yesus datang untuk manusia. Untuk apa? Untuk memberi hidup. Hidupnya adalah hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan tanpa melalui Yesus. Kalau Yesus berani mengatakan dia memberikan jalan kebenaran dan hidup, dia berani mengatakan dia memberikan hidup, berarti Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam Yohanes 6 ayat 40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Luar biasa. Jadi Bapa mau supaya setiap orang yang melihat anak, yaitu Yesus, dan yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Dan supaya Yesus membangkitkannya pada akhir zaman. Siapa yang bisa membangkitkan orang dari kematian kalau bukan Tuhan itu sendiri? 1 Yohanes 5 ayat 13 dikatakan, semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Jadi tidak perlu ragu lagi bahwa ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau memiliki hidup yang kekal. Terakhir, bagaimana caranya supaya kita percaya dan menerima Tuhan Yesus? Roma 10 ayat 9-10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi agama tidak pernah membawa orang kepada keselamatan surga. Jadi di dalam iman Kristen tidak akan ada ditanya nanti di alam kubur sana siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu. No, sama sekali tidak. Tetapi setiap orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan yang hanya bisa dibuka oleh anak domba, yaitu Yesus Kristus, setiap yang namanya ada di situ dijamin masuk surga. Jadi bagaimana caranya namamu tercatat dalam kehidupan? Itu yang penting. Roma 10 ayat 9 dan 10 tadi. Mengaku.
percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, maka engkau akan diselamatkan. Itu di dalam kekristenan. Engkau Kristen karena mengikuti orang tua atau keturunan tidak akan menjamin engkau masuk surga. Tapi ketika engkau mengaku secara pribadi, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, engkau bertobat, maka pada saat itu engkau dijamin masuk surga. Terima kasih Bapak Ibu, ini penting bagi kita. Semoga Tuhan memberkati kita, dan jangan lupa subscribe, dukung channel Juginso Broadcast Channel ini ya dengan like, subscribe, dan bagi kepada sebanyak orang. Maka Bapak Ibu ikut memberitakan firman Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.